Mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat timnas Indonesia, beri saya satu kesempatan lagi. Update klasemen seri B, Jay Itzes persulit klub milik pengusaha Indonesia. Satu masalah yang harus dilewati timnas U23 Indonesia di Prancis jelang lawan Guinea. Kiper naturalisasi Maarten Paes bicara kans Indonesia ke Piala Dunia. Gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald mendarat di Indonesia akhir Mei 2024. Mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat timnas Indonesia, beri saya satu kesempatan lagi. Pemain Feyenoord Rotterdam, Delano van der Heijden dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika diberikan kesempatan lagi untuk PSSI. Dikatakan lagi karena dulu beredar isu PSSI sejatinya sudah menawarkan Delano untuk dinaturalisasi. Momen itu tercipta saat pelatih Shin Tae-yong tengah membangun kekuatan timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, timnas Indonesia U20 batal mengikuti ajang Piala Dunia U20 2023 tersebut lantaran status tim tuan rumah Indonesia dicabut. Kendati demikian, batalnya Delano dinaturalisasi bukan karena keburu timnas Indonesia U20 batal mengikuti Piala Dunia U20 2023 yang awalnya akan digelar di tanah air. Melainkan Delano terlalu lama berpikir untuk masuk ke dalam program naturalisasi PSSI. Padahal kala itu PSSI sudah mengunci nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun Delano justru tetap tidak mau berpikir dengan cepat untuk dinaturalisasi. Kini, Delano justru tampaknya menyesal dan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika PSSI memberikannya kesempatan satu kali lagi untuk dinaturalisasi. Kabar Delano tertarik untuk dinaturalisasi itu disampaikan oleh akun Instagram @halfblowout_Indonesia. Dalam sebuah percakapan di direct message Instagram, Delano mengutarakan ketertikannya membela timnas Indonesia. Saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun. Pihak klub mengatakan akan menghentikan saya. Padahal saya sangat ingin bermain untuk Anda timnas Indonesia, ujar Delano. Dikutip dari halfblowout_Indonesia. Saya berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk membuktikan diri dan bermain untuk Anda serta membuat Indonesia senang dan memenangkan banyak pertandingan. Tambahnya, Delano sendiri diketahui Feyenoord Rotterdam U21. Dia merupakan seorang gelandang serang yang sering kali beroperasi di belakang striker. Namun, Delano juga bisa beraksi di sayap kiri lini serang jika dibutuhkan. Masih berusia 19 tahun, Delano van der Heijden lahir pada 29 September 2004 silam. Dia terikat kontrak dengan Feyenoord U21 hingga musim panas 2025. Pada musim ini, Delano sudah memainkan 16 laga dengan 1 gol dan 3 assist untuk Feyenoord U21. Sayangnya, saat ini Delano belum dipercaya bermain untuk skuad utama Feyenoord. Mark Klok tanggapi hujatan netizen terhadap Marcelino Ferdinand, dia oke, sudah kuat mental kok. Gelandang Persib Bandung. Mark Klok angkat bicara atas hujatan supporter terhadap satu pemain timnas Indonesia U23. Marcelino Ferdinand usai kalah oleh Irak 1-2 di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hujatan supporter menyerang Instagram pribadinya lantaran pemain Persebaya Surabaya itu dinilai terlalu egois saat menghadapi Irak di perebutan posisi 3 agar bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Saya WhatsApp dia dan semua oke, tapi ini sepak bola dan mungkin ini Indonesia. Menurut saya dia tidak melakukan hal yang buruk dan tidak lakukan masalah, ujar Mark Klok. Hanya mungkin pengambilan keputusan waktu itu tidak terlalu baik, tapi ini sepak bola juga tidak bisa selalu ambil keputusan yang bagusnya saja, selalu bikin assist atau gol, lanjut Mark Klok.
Hasil fantastis ditorehkan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Berstatus tim debutan, Garuda Muda sukses melaju ke perempat final setelah pada laga pamungkas Grup A di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pemain Persib kelahiran Belanda ini menghargai dengan kerja keras yang sudah diperlihatkan oleh Marcelino Ferdinand untuk negara Indonesia. Karena itu, seharusnya kata Klok tidak perlu ada hujatan untuk sosok pemain yang masih muda seperti Marcelino. Tapi yang penting saya bicara sama dia, pasti hal ini akan dilakukan lebih banyak lagi. Yang penting bagaimana kamu mengatasinya dan bagaimana Anda menghadapi komentar itu, ujar Klok. Yang pasti menurut Klok, jika memiliki pemain bintang di Indonesia dengan talenta sangat baik, tidak perlu membuat sang pemain menjadi down. Justru kita harus kasih dia motivasi supaya bisa lebih pintar lagi, tegas Klok. Tapi, kalau di sini mungkin kalau main tidak bagus atau hasil di sini tidak baik, selalu mencari seseorang untuk disalahkan. Saya rasa itu hal yang tidak benar untuk dilakukan. Kita harus saling mengangkat, itu negara kita, itu timnas kita, tambah Klok. Bahkan di saat terpuruk, sambung, gelandang Persib bernomor punggung 23 ini justru harus diberikan motivasi agar di pertandingan ke depan bisa lebih kerja keras dan lebih semangat lagi. Jadi untuk Marcelino, terutama saat ini adalah sepak bola dan harus menghadapinya. Dia pria kuat yang saya kenal dan dia juga mengatakan pada saya bahwa tidak terlalu peduli tentang itu, ucap Klok. Lebih lanjut, Klok berharap timnas Indonesia di bawah polesan Shin Tae-yong itu berharap bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris, di mana Indonesia akan menghadapi Guinea U23 pada 9 Mei 2024 nanti. Semoga Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Ini sangat bagus untuk negara kita, Indonesia. Walaupun sulit, saya lihat negara lain sangat-sangat keras dan kondisi fisik mereka sangat kuat. Tapi, semua bisa, saya yakin bisa, tegas Klok optimistis. Update klasemen Seri B, Jay Itzes persulit klub milik pengusaha Indonesia. Kabar baik menerpa kiprah pemain timnas Indonesia Jay Itzes bersama Venezia FC. Penampilan center back timnas Indonesia berbuah kemenangan dramatis Venezia atas Fralpisalo dengan skor 1-2. Jay Itzes DKK baru mendapatkan gol kemenangan ketika pertandingan berjalan di menit perpanjangan waktu babak kedua. Atas hasil ini, Venezia FC mempersulit Como 1907 di tangga klasemen. Venezia yang berada di peringkat ketiga klasemen cuma berjarak 2 poin atas klub kepemilikan penguasa Indonesia Michael Hartono tersebut. Bertepatan dengan itu, klub dari pemilik grup Jarum ini hanya meraih hasil imbang skor kacamata 0-0 atas Modena. Dengan demikian, kemungkinan Venezia FC dan Como 1907 untuk tukar guling bisa terjadi. Pasalnya, Venezia FC masih punya kans menyalip Como 1907 di sisa satu pertandingan Seri B. Syaratnya, Venezia FC cukup meraih kemenangan. Sedangkan pihak Como 1907 hanya boleh meraih hasil imbang ataupun kekalahan. Dengan demikian, Jay Itzes CS akan menggusur posisi Como 1907 di posisi runner-up klasemen melalui selisih gol 18-24. Jika skenario ini terwujud, Jay Itzes bisa punya jalur promosi ke Serie A Italia lebih mulus ketimbang pesaingnya. Venezia FC yang menempati posisi runner-up tidak perlu susah payah menjajaki babak play-off. Diketahui dalam regulasi promosi, klub yang bertengger di peringkat 3 dan 4 klasemen akhir akan penentuan promosi melalui babak play-off. Tim pemenangan akan menampingi peringkat ke-1 dan 2 yang otomatis promosi di musim berikutnya. Adapun pada musim ini, yang telah dipastikan promosi tanpa babak play-off ialah Parma. Parma telah dinobatkan menjadi juara Seri B Italia setelah koleksi poinnya tak terkejar di sisa satu pertandingan. Lantas, bagaimanakah update klasemen Seri B Italia pasca pekan ke-37 kemarin?
Simak data lengkap sebagai berikut. Menpora sebut akan ada penonton undangan di laga Indonesia U23 versus Guinea tak sepenuhnya tertutup. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo buka suara soal laga playoff perebutan tiket Olimpiade Paris yang akan dilakoni Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea U23 di Stadion Center National du Football. Menpora Dito pun membeberkan jika duel tersebut dikabarkan akan bersifat tertutup. Kendati tak ada penjualan tiket untuk umum, Dito mengatakan jika duel penting bagi kedua tim itu akan tetap disaksikan penonton. Dengan catatan, penonton tersebut merupakan undangan dari federasi masing-masing. Hanya sebagai undangan antar federasi, tapi memang tetap bisa ditonton oleh para pendukung melalui undangan federasi, ucap Dito. Oleh sebab itu, Dito pun mengatakan jika pihaknya bersama PSSI dalam hal ini terus mengupayakan agar diaspora Indonesia di Paris bisa mendukung Garuda Muda secara langsung. Jadi memang tiket tidak dijual untuk umum, kami lagi usahakan agar diaspora maupun masyarakat di wilayah Paris bisa hadir, ungkap Menteri berusia 33 tahun itu. Sekadar informasi, Federasi Sepak Bola Guinea sebelumnya mengatakan faktor keamanan menjadi alasan duel ini digelar tanpa penonton. Federasi Sepak Bola Guinea berterima kasih para pendukung atas dukungan yang tetap yakin para pemain akan memberikan yang terbaik di lapangan. Federasi Sepak Bola Guinea berharap tim nasional sukses untuk menghadapi laga penting ini, tulisnya. Duel ini menjadi harapan terakhir Timnas Indonesia U23 jika ingin berlaga di Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Garuda Muda harus puas berada di peringkat keempat dalam Piala Asia U23 2024. Senasib dengan Indonesia, Guinea juga merupakan urutan keempat dalam Piala Afrika 2023. Asa Timnas U23 Indonesia belum sirna, Erick Thohir akui bujuk Ipswich Town untuk lepas Elkan Bagot. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan berjuang dalam laga perebutan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk memperebutkan tiket ini, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi tim wakil Afrika Guinea. Skuad Garuda Muda akan melawan Guinea dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Clairefontaine. Menghadapi laga penting ini, PSSI pun mencoba membuat Timnas U23 Indonesia tampil dengan skuad terbaik. Pasalnya, laga melawan Guinea ini akan menjadi langkah terakhir buat tim merah putih dalam perebutan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Hal ini karena sebelumnya Timnas U23 Indonesia telah gagal menjadi 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Sintayong itu hanya finish di posisi keempat Piala Asia U23 2024 seusai kalah 1-2 dari Irak dalam laga perebutan posisi ketiga. Dengan begitu, Timnas U23 Indonesia harus menjalani laga terakhir dalam perebutan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Ini karena hanya 3 tim terbaik yang mendapatkan tiket secara otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Situasi ini membuat laga melawan Guinea menjadi kunci terakhir tim merah putih apabila ingin tampil di ajang pesta olahraga tersebut. Timnas U23 Indonesia saat ini memang sudah berada di Prancis untuk menjalani persiapan melawan Guinea. Namun, jelang melawan wakil asal Afrika tersebut, PSSI pun masih berusaha. Erick Thohir mengakui bahwa saat ini pihaknya masih berusaha menambah beberapa pemain andalan skuad Garuda Muda. Salah satu pemain yang diincar PSSI agar bisa membantu Timnas U23 Indonesia merebut tiket ke Olimpiade 2024 yakni Elkan Bagot. Orang nomor 1 di PSSI itu mengaku saat ini pihaknya tengah membujuk Ipswich Town agar bisa melepas Elkan Bagot ke Timnas U23 Indonesia.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga telah membujuk klub asal Jepang yakni Cerezo Osaka agar bisa melepas Justin Hubner juga. Hal ini karena Hubner sebelumnya telah kembali ke Jepang setelah timnas U23 Indonesia selesai berjuang di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner diketahui langsung kembali untuk membela klubnya Cerezo Osaka. Perjuangan ini dilakukan PSSI karena mereka ingin Elkan Bagot dan Hubner bisa menambah kekuatan timnas U23 Indonesia di perebutan tiket ke Olimpiade 2024. Erik mengaku bahwa ia masih membujuk klub asal Liga Inggris milik Elkan Bagot ini karena kompetisi mereka telah selesai. Apalagi klub induk Elkan Bagot yakni Ipswich Town juga telah dipastikan lolos ke Premier League atau Liga Inggris. Situasi ini dinilai bisa membuat Bagot gabung ke tim Merah Putih. Mantan pemilik Inter Milan itu mengaku tengah merayu atau membujuk agar klub mereka mau melepas pemain ke timnas U23 Indonesia. Pasalnya, ini akan menjadi langkah terakhir tim Merah Putih untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024, sehingga PSSI pun berharap tim asuhan Sintayong bisa tampil dengan kekuatan penuh. Menurutnya, apabila semua pemain terbaik bisa bergabung, bukan tidak mungkin timnas U23 Indonesia mampu mengalahkan Guinea nantinya. Sekedar informasi, pertandingan melawan Guinea ini akan langsung menjadi penentu langkah timnas U23 Indonesia. Apabila mereka mampu mengalahkan Guinea, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dipastikan bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Satu masalah yang harus dilewati timnas U23 Indonesia di Prancis jelang lawan Guinea. Pertandingan tersebut akan digelar di INF Clairefontaine, Paris, Prancis. Jelang melawan wakil Afrika itu, ada satu masalah yang harus bisa diselesaikan para pemain timnas U23 Indonesia. Satu masalah itu adalah melawan rasa dingin yang saat ini sedang menyelimuti Paris. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa saat ini cuaca di Paris cukup dingin. Rata-rata setiap harinya suhu di sana mencapai 11 derajat Celcius. Tentu saja tim asuhan Sintayong itu harus sudah mulai terbiasa dengan suhu dingin tersebut. Apalagi, tim Merah Putih baru saja menjalani pertandingan di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Selama di Qatar, timnas U23 Indonesia merasakan suhu yang panas. Suhu di Qatar hampir sama dengan di Indonesia. Meski begitu, ada beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang sudah terbiasa dengan suhu dingin. Mereka adalah Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Mereka merupakan pemain yang berkarir di luar negeri. Dengan suhu dingin, mereka tentu akan lebih terbiasa memainkan sepak bola. Suasana di Prancis itu cuacanya 11 derajat Celcius yang jauh dari Qatar. Kalau di Qatar itu 28-33 derajat Celcius, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kompas.com. Kendati demikian, Erick Thohir tetap percaya adaptasi para pemain timnas U23 Indonesia di Prancis bisa berjalan lancar. Apalagi Hernando Ari DKK sudah berangkat dari Qatar ke Prancis. Mereka perlu adaptasi di sana. Setibanya di Paris mereka akan melakukan transisi terlebih dahulu daripada berlatih fisik sebelum memulai latihan, kata Erick Thohir. Bagi timnas U23 Indonesia, pertandingan melawan Guinea sangat penting. Pasalnya, pemenang dalam laga itu akan mendapatkan satu tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Kedua negara itu harus saling bertemu dalam pertandingan play-off Olimpiade 2024. Sebab, kedua negara itu menduduki peringkat keempat dalam turnamen masing-masing benua. Timnas U23 Indonesia duduk di peringkat keempat Piala Asia U23 2024.
Adapun Guinea juga duduk di peringkat keempat Piala Afrika U23 2024. Kiper naturalisasi Maarten Paes bicara kans Indonesia ke Piala Dunia. Penjaga gawang Dallas FC, Maarten Paes mempunyai cita-cita mulia bersama tim nasional Indonesia. Pemain yang baru dinaturalisasi itu menyatakan ingin membawa skuad Garuda harum di kancah sepak bola dunia. Seperti diketahui, Maarten Paes baru saja memiliki paspor sebagai warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah pada 30 April 2024 lalu. Maarten pun resmi bisa membela skuad Garuda. Memiliki kewarganegaraan baru, Maarten merasa sangat senang dan langsung memasang cita-cita mulia bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu mengaku sangat ingin membawa nama Indonesia dikenal di kancah sepak bola dunia. Ya, yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola. Saya pikir Indonesia adalah negara yang sangat besar dan olahraga nomor satu yang mereka sukai adalah sepak bola, kata Maarten dikutip dari kanal YouTube FC Dallas. Jika melihat dukungan yang besar, jika Anda melihat potensi di sana, saya pikir ini untuk memenuhi potensi itu dan membawa turnamen besar ke negara ini, sambungnya. Maarten percaya timnas Indonesia mempunyai potensi besar untuk tampil di turnamen sekelas Piala Dunia. Pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya itu mengatakan membawa skuad Garuda ke Piala Dunia adalah target terdekatnya. Dan satu-satunya yang ada di benak saya adalah bagaimana jika kita bisa membawa Piala Dunia, misalnya, itu akan luar biasa, tutur Maarten. Sekadar diketahui, timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan menyisakan 2 pertandingan di grup F, pasukan Sintayong masih mempunyai peluang besar untuk lolos ke putaran selanjutnya. Gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald mendarat di Indonesia akhir Mei 2024. Gelandang Crystal Palace Jairo Riedewald memiliki peluang mendarat di Indonesia akhir Mei 2024. Hal itu diketahui dalam sebuah obrolan antara Jairo Riedewald dengan sebuah akun yang diunggah ulang @pemain keturunan ID. Sejak akhir Januari 2024, nama Jairo Riedewald kencang beredar sebagai pemain selanjutnya yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kabarnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan video call dengan gelandang 27 tahun tersebut. Hasil dalam obrolan tersebut, Jairo Riedewald hampir datang ke Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun, karena ingin fokus dengan pemulihan cedera yang dialami, Jairo Riedewald membatalkan rencana datang ke tanah air. Sekadar diketahui pada Maret-April 2024, Jairo Riedewald sempat mengalami cedera. Setelah pulih dari cedera, gelandang berdarah Belanda ini pelan-pelan kembali bermain bersama skuad The Eagles julukan Crystal Palace. Dari 4 laga terkini yang dimainkan Crystal Palace, Jairo Riedewald turun dalam 3 laga di antaranya. Ia bahkan bermain 13 menit saat Crystal Palace menang 1-0 atas Liverpool di pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024. Jairo, apakah benar Anda akan datang ke Indonesia akhir bulan ini? Tolong konfirmasi bro. Tulis akun yang diunggah ulang @pemain keturunan ID bertanya kepada Jairo Riedewald. Mungkin itu tergantung beberapa hal, balas Jairo Riedewald. Jika benar datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 atau setelah Premier League 2023-2024 berakhir. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu bakal diproyeksikan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain hebat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi bersaing dengan negara-negara teras Asia macam Jepang,